menghitung besarnya sudut pada balok, sudut pada sudut A dan sudut B pada balok dengan tumpuan sendi roll seperti pada gambar ini. Kemudian menentukan lanjutan di tengah bentangnya. Oke. Kemudian pada balok ini diketahui bekerja beban merata, maka balok akan mengalami perubahan bentuk seperti ini. Ya, di mana terjadi sudut di A atau sudut rotasi A dan sudut di B, sudut rotasi B, kemudian lanjutannya. Kita selesaikan untuk kita menggunakan metode conjugate beam. Langkah pertama adalah kita akan membuat diagram bidang momen. Jadi di metode conjugate beam ini yang diperlukan terlebih dahulu adalah diagram bidang momen pada struktur balok ini. Untuk dapatkan bidang momen, terlebih dahulu kita tentukan berapa besarnya reaksi peletakan di A. Itu PA. Itu dengan diketahui beban merata sepanjang bentang balok, dapat dipastikan bahwa reaksi tumpuan di A adalah setengah QL. Kemudian di B juga PB yaitu setengah QL. Dengan menggunakan persamaan momen untuk beban merata dari A, B pada balok real ini akan didapatkan bidang momennya, yaitu berbentuk parabola. Ya, dimana diketahui momen adalah positif. Ya, pada balok ini momen adalah positif dengan momen maksimum terjadi di tengah, yaitu sebesar 1/8 QL kuadrat. Ini momen adalah momen positif. Kemudian dengan metode conjugate beam kita buat baloknya terlebih dahulu, yaitu balok conjugate. Balok conjugate di mana seperti konsep yang telah dijelaskan sebelumnya, pada balok conjugate beam tumpuan sendi di A akan tetap menjadi sendi pada balok conjugate-nya, ini A aksen. Kemudian roll pada balok real beam akan tetap roll pada balok conjugate-nya. Kemudian beban pada balok conjugate ini adalah bidang momen per EI. Jadi bebannya adalah beban merata dengan dibagi dengan EI. Maka karena momennya positif, maka beban meratanya adalah arah ke bawah. Seperti ini. Maka momen maksimum terjadi beban merata maksimum ada di tengah, yaitu 1/8 QL kuadrat per EI. Oke. Kemudian ini balok conjugate beam. Kemudian dengan konsep teorema pada conjugate beam tadi, yaitu teorema 1, kalau menentukan putaran sudut di real beam, yaitu teorema 1 adalah menentukan putaran sudut di real beam sama nilainya dengan gaya geser pada balok conjugate beam pada titik yang sama, yaitu pada putaran sudut di A real beam, maka nilainya sama dengan gaya geser pada balok conjugate beam, yaitu di titik A. Gaya geser pada titik A, yaitu tumpuan di conjugate beam, nilainya adalah sama dengan reaksi perletakan di balok conjugate beam. Jadi gaya geser di balok conjugate beam titik A yaitu adalah besarnya adalah VA aksen. Di sini kemudian di titik B, gaya geser titik B adalah VB aksen. Maka dengan teorema 1 kita tuliskan dengan teorema 1 tadi, yaitu besarnya putaran sudut A akan sama dengan gaya geser pada balok conjugate beam pada titik A. Maka gaya geser pada titik A pada balok conjugate adalah sama besarnya dengan reaksi perletakannya. Maka putaran sudut A akan sama dengan VA aksen. Kemudian putaran sudut B akan sama dengan VB aksen. Untuk bisa kita menentukan VB aksen,
untuk bisa kita menentukan berapa besarnya VA aksen dan VB aksen dengan bebannya adalah beban merata berbentuk parabola, maka terlebih dahulu kita hitung total beban merata atau yaitu sama dengan luasnya bidang beban merata ini. Maka ini kita bisa bagi dua, ada bentuk parabola bisa kita bagi dua. Ini parabola 1 kita beri dengan luasnya adalah A1, kemudian ini 2 dan A2. Berdasarkan rumus parabola, luasnya itu rumus parabola yaitu parabolanya seperti ini. Ini adalah alas, misalnya alas, ini adalah tingginya, maka luasnya A sama dengan 2/3 alas kali tinggi. Dengan terletak di sini adalah ini jarak ke sini 5, jadi ini adalah 5/8 alasnya. Sementara sisanya ke sini adalah 3/8 alas. Maka dengan ini dapat kita hitung A1 sama dengan 2/3 dikali setengah L dikali tingginya yaitu 1/8 QL kuadrat. Maka hasilnya adalah QL pangkat 3 per EI tadi ya. Jadi bidang momennya per EI, maka hasilnya menjadi QL pangkat 3 per 24 EI. Kemudian VA aksen, kemudian selanjutnya kita tentukan juga A2 karena simetris akan sama dengan A1, sama dengan QL pangkat 3 per 24 EI. Selanjutnya VA aksen itu akan sama nilainya dengan A1, yaitu setengah dari total luas beban merata. Jadi A aksen sama dengan A1 yaitu setengah dari total luas beban merata. A1 maka artinya akan sama dengan QL pangkat 3 per 24 EI. Ini artinya dengan didapatkannya VA aksen berarti kita bisa dapat langsung mendapatkan nilai putaran sudut di A. Maka berarti putaran sudut A adalah QL pangkat 3 per 24 EI. Kemudian juga hal yang sama dapat dilakukan untuk menghitung putaran sudut di B. Maka putaran sudut di B sama dengan A2 yaitu sama dengan A2 sama dengan A1 nilainya, maka sama dengan QL pangkat 3 per 24 EI. Selanjutnya kita akan menentukan besarnya lendutan di tengah bentang yaitu titik C. Maka berdasarkan teorema 2 ya, metode conjugate beam, yaitu besarnya lendutan pada real beamnya pada suatu titik sama besarnya dengan nilai momen pada balok conjugate. Maka berarti jika kita misal menentukan besarnya lendutan di titik C pada real beam akan sama nilainya dengan momen pada balok conjugate beam pada titik C. Maka berarti akan sama dengan MC aksen. Maka sekarang kita akan menentukan besarnya MC aksen tersebut. Yaitu MC aksen, untuk menentukan besarnya MC aksen dapat kita hitung dengan mengalihkan gaya-gayanya ke titik gaya kali jarak ke titik C. Kita bisa ambil dari kiri, itu mulai dari titik A ke titik C. Maka MC aksen sama dengan, yaitu ada gaya VA aksen ya. Yang kedua ada gaya A1. Jadi VA aksen kali jarak yaitu jaraknya L per 2 setengah L searah jarum jam. Kemudian gaya yang kedua adalah A1 belanjanya berarti minus A1 dikali jaraknya. Tadi sudah dijelaskan bahwa titik beratnya terletak pada 3/8 dari titik C ini.
Maka A1 kali 3/8 dikali setengah L. Maka ini dapat kita selesaikan dengan sederhana. Oke, selanjutnya MC aksen dapat kita hitung dengan mudah, yaitu tadi MC aksen sama dengan VA, yaitu VA-nya QL pangkat 3/24 EI kali jaraknya yaitu setengah L, kemudian dikurang A1 yaitu sama nilainya L pangkat 3/4 MI juga, dikali jaraknya yaitu 3/8 dikali setengah L, sehingga hasilnya adalah menjadi QL pangkat 4/48 EI, dan ini adalah QL pangkat 4 kali, jadi ini 3/384 EI. Ini penyebutnya dapat kita samakan, ini EI ya, ini kita samakan, maka hasil akhirnya didapatkan 5 QL pangkat 4/38, ini 384 EI. Maka dengan dapatkan hasil MC aksen tadi dapat didapatkan lanjutan di C sama dengan 5 QL pangkat 4/384 EI. Kemudian ini lanjutan di C, jika diketahui seperti di soal, yaitu diketahui Q-nya sama dengan 15 kN/meter, L-nya adalah 10, kemudian E-nya sama dengan 210 gigapascal, dapat menjadikan konversi menjadi megapascal, yaitu Newton per milimeter bujur sangkar, yaitu 210,3 Newton per milimeter bujur sangkar. I-nya inersia yaitu 45,730 cm pangkat 4 sama dengan terjadikan milimeter, jadi 45,723,4 milimeter pangkat 4, sehingga dapat kita hasilnya langsung, yaitu EI, kita kalikan EI sama akan menjadi 96,075 itu dalam kilonewton sentimeter milimeter bujur sangkar, sehingga lanjutan di C sama dengan 5 kali 15 kilonewton per meter. Ini dalam meter ya, ini dari dihitung dalam meter dikali dengan 10 pangkat 4 meter pangkat 4 per 384 EI nya adalah 96,075 kilonewton kali meter, sehingga ini dicoret, ini coret, tinggal 1. Maka hasil akhirnya akan didapatkan 0,0203 meter, akan sama nilainya dengan jadikan milimeter, yaitu 20,3 milimeter. Itulah lanjutan di C sebesar 20 milimeter atau sekitar 2 cm.